harus dipulangkan terlebih dahulu. Jadi pemain pertama loh. Iya kan? Karma has come. Karma has come untuk Yudul Lions kali ini. Dan 3 player tertinggal kali ini belum. 3 fix dan tinggal Keyluk. Apakah Keyluk berhasil untuk clutch para player dari PN kali ini? Dan dengan sangat cepat. No! Yudul Lions. Detik kemudian mereka menjemput nasib yang kurang baik. Kenapa feeling gue nggak enak ya ngelihat pola permainan seperti ini? Kayak punya, gue tuh kayak Spider-Man tau nggak, tingling gitu loh, kayak ih ada apa nih, aneh banget dari tadi. Infinity juga aneh coy. What? What? Beberapa pemain langsung aja dieksekusi di tangan Gifem. Walaupun pada akhirnya Audrey mau ngacir, mau kabur dari sergapan Infinity, nggak bisa kemana-mana. 1 eliminasi point at least diamankan oleh Logan. Ini dia momentum yang gak enak buat Infinity kalau misalnya dari tadi mereka nggak lengah untuk ngambil drop zone utama mereka, main drop zone mereka, mungkin kasusnya nggak akan kayak gini. Sertis nggak akan dipulangkan ke area lobby, 2 player nggak akan ter-take down seperti ini. Logan akan berusaha, namun player dari Gek lainnya mendapatkan Logan tidak ter-take, tapi tidak ter-take down maksudku. Dan di sisi lain, Aunstyle harus merelakan dirinya. Logan didapatkan oleh seorang Damruka. Cukup santai kali ini di area utara, di luar zona juga. Karena mereka sadar beberapa kali melakukan fight. Di awal-awal selalu terculik, selalu tidak utuh. Dari Genvo sendiri, tapi di sisi yang lain, pesisir pantai akan menjadi nyawa-nyawa yang dipretelin oleh DBD juga Face Clan. Tapi ternyata ada granat dari Face Clan. Onzens lah yang menyebabkan 1 kematian tersebut menuju ke arah pemain DBD. Walaupun memang masih bisa di-revive sih 2 pemain tersebut. Tapi di posisi seperti ini challenging banget untuk DBD. Harus smoke setup setebal mungkin. Karena pastinya sedikit flat, mereka harus pinter-pinteran nyari celah, nyari cekungan yang ada, nyari beberapa fortingan juga, atau hiding spot juga. Karena nampaknya dari sisi depan, atau maksud gue dari sisi dalam zona tersebut, sudah ada yang memantau. Salah satunya adalah Genvos yang ternyata dipantau terlebih dahulu dan langsung tereliminasi, sama seperti halnya pemain-pemain dari DBD. Satu persatu tereliminasi. Eko sebagai the last man standing kali ini bakalan mencoba sekeras mungkin untuk langsung aja melanjutkan asa timnya. Tetapi apa daya, ada Onzens di sana yang menjadi malaikat pencabut nyawa untuk DBD. Eko udah bingung banget, dan dia datang tapi tiba-tiba nabrak, oh ada tank, pengen finish nggak bisa, terus follow up-nya cepet banget dari Face Clan karena informasi udah masuk dari player mereka yang ter-take down nih, si Vintores. Langsung dikasih tahu kan, weh bang ada 1 orang nih nge-push di sini. Dan predik dari para player Face Clan through the smoke-nya berhasil memulangkan seluruh player dari DBD. Bisa dilihat si Face Clan juga agak kesulitan kali ini, mereka harus melakukan rotasi, udah stage keempat. Tentu udah meninggalkan area Verifier, terus tapping oleh PBE dengan menggunakan beberapa weapon yang mereka miliki. Kali ini Raiman M16 kali 4 dengan suppressornya terus dia lakukan, dia usahakan untuk mendapat beberapa pemain dari tim Face Clan. Masih agak miss, walaupun tadi di awal udah ada yang masuk, tapi Moonboy terlalu terbuka kali ini, belum berusaha untuk turun, dia terlalu pede, dia terlalu percaya diri, dan Onzen ditumbangkan oleh Moonboy. Bagus sekali, yang tidak bagus adalah posisi dari Face Clan karena mereka terus dijepit oleh Blue Zone. Ya, dan apalagi balik lagi ya, posisi seperti ini udah dikunci abis-abisan oleh PBE. Bahkan sedikit aja kelihatan 1 kepala dari Morman langsung dieksekusi, di tapping gak habis-habis, gak henti-hentinya. Posisi dari Face Clan ini akan menjadi sebuah posisi yang katastrofik, fatal sekali akibatnya jikalau Face Clan kelihatan sedikit aja. Morman sebagai the last man standing, the last player standing dari tim Face Clan mencoba berupaya sekuat tenaga, semuanya dikerahkan. Tapi balik lagi apa daya, udah tergencet juga, terpressure juga oleh adanya Blue Zone coy. Morman mau kemana coy? Push nggak sih? Push nggak sih? Ternyata tidak di-push. Oh sulit Don, sulit banget. Vika udah gak punya sama sekali Morman. Ini last first aid yang akan dia gunakan. Kalau misalnya nggak ketahuan sama PBS sih harusnya masih agak selamat ke stage yang kelima. Tapi kalau ke spot sih ya udah. Mau nggak mau dia harus merelakan di posisi yang ke-10. Tapi ternyata selamat. Ada Demrut di sisi lain. Ada Mangsa di sini dengan tembakan langsung. Tidak ada kabar lagi, Morman dipulangkan ke area lobby. Poin dari tim Geek Fam Malaysia kali ini
Totalnya 5 eliminasi. Damrod berusaha untuk turun ke area bawah. Sejauh ini berarti First Audi sudah dipulangkan. Ding damage dilakukan oleh Morph GPX dan juga Geeksled atau Geek Fam maksud gue, tetapi masih belum bisa membuahkan apa-apa. Itu dia, kali ini RRQ. Mereka akan fight dengan Sam9 kali ini di bawah. Terlihat sepertinya, namun smoke cukup tebal dibentangkan. Mereka tembakan lagi. Ya, betul sekali. Iqyal didapatkan oleh Nerpeko. Harusnya RRQ bisa terus controlling area atas karena ini momentum untuk mereka bisa menumbangkan pemain-pemain dari Sam9. Tinggal 2 dan fokus mereka ada di Moonboy. Moonboy sayang sekali dia harus cabut, harus bergeser ke sebelah kiri, akan terus dipantau oleh para player dari Sam9 karena ini di ujung zona. Di ujung zona bagian timur langsung dipush aja dengan kendaraan yang berasap. Hati-hati. Oh yeah, Moonboy ter-take down dan last player standing dari tim PBE udah bergerak maju naik ke area atas. Awas. Ini bisa jadi bumerang buat tim Sam9 sendiri dan betul banget Reds jangan fokus malah Reds yang menang. Kenny nggak berhasil kasih counter ke range. Dapetin total 3 eliminasi dari tim PBE. Kelihatannya berarti mereka dapat eliminasi nggak terlalu banyak ya. 3. Soalnya udah nungguin tim Face Clan tadi. Itu Face Clan nggak masuk poin apa ya? Nggak tahu sih yang terjadi. Harusnya ya. Nanti kita bakalan melihat lagi lah ya kilas baliknya untuk di highlights atau sorotan yang nantinya akan kita lihat atau tonton di akhir pertandingan. Tapi untuk saat ini kita bakalan melihat adanya fight antara Vampire versus Persija EVOS. Satu kepala langsung aja ditumbangkan oleh pemain dari Persija EVOS Donike. Tetapi apa dengan Red Face? Menjadi sebatang kara di sini. The last man standing langsung aja di-rush oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Tetapi nggak terlalu gegabah, nggak terlalu geragas pergerakan yang dilakukan oleh Vampire. Tapi apa daya, dunia untuk Red Face nampaknya runtuh. Ya, dan yang meruntuhkan adalah tim Vampire. Oh, no. Masih bisa menyelamatkan 2 pemain mereka untuk saat ini. Schweppes dan juga Tonike. Ini dia momentum. Coy. Wah, gila sih Don. Momentum yang gile banget dari Vampire kali ini. Mereka pede untuk fight. Mereka bagus sekali koordinasinya. Sempat juga untuk melakukan reset. Kali ini akan pecah antara BDS dan juga tim Genesis tadi. Tapi di sisi lain berpindah POV-nya antara tim Geek Malaysia dengan tim MRPX berhasil menumbangkan Geek Fam Malaysia. Mereka sejauh ini mendapatkan total 4 eliminasi, masih utuh juga dengan 4 player yang mereka miliki. Moonboy berusaha untuk masuk ke area zona, berusaha juga untuk merevive seorang range, tapi momentumnya agak kurang tepat karena Blue Zone terus berjalan mengikuti pergerakan mereka. Moonboy terus proning ke sebelah kiri. Ada yang mengetahui dia, tapi MRPX kenapa harus bertemu dengan RRQ karena memang area Tenggara sedari tadi diambil oleh RRQ dan Morph GPX. Kali ini ternyata Yoru gak aware dia dan Nerpeko yang bersembunyi di area low ground. 1 langsung dipulangkan ke area lobby, 3 melawan 2 pemain dari RRQ. Apakah MRPX berhasil menumbangkan 2 pemain sisa dari RRQ atau dengan hanya 2 pemain berkelas, 2 pemain bintang dengan tembakan yang tajam dari RRQ ini, mereka bisa meluluh lantakan pemain Morph GPX dengan segudang pengalaman ini. 2 Megazord coy, No Mercy dan juga Nerpeko. 2 penggawa yang tersisa dari tim RRQ. Lu lihat tadi sedikit menginjak rem tadi ya, tiba-tiba bom bongkar coy. Itu 2 Megazord yang lagi main-main bom bongkar. Tapi tiba-tiba saja kita juga dikagetkan dengan aksi dari BN United yang bisa memporak-porandakan 1 tim sekaligus tadi. Tetapi dari Morph GPS nggak cuman menghadapi tim RRQ, tetapi ada tim yang lainnya juga di sisi yang lain. Sementara itu dari Genesis berhadapan-hadapan dengan BN Baunam United, 1 persatu langsung dieksekusi, dieliminasi. Itu kelihatan Max Elvi, punggungnya langsung ditappingin oleh seorang Schweppes, mendapatkan atau bisa memberikan maksud gua damage yang cukup efektif menuju ke arah Max Elvi. Tapi Max Elvi masih bisa selamat di celah tersebut. Tuh dia posisinya. Fokus Genesis terus ke area BN, tapi mereka nggak aware di belakang masih ada beberapa pemain. Tuh dia, Nate dari Max Elvi. Apakah akan ada atraksi kembali dari Max Elvi untuk membangkitkan poin dari tim BN Baunam United? Namun momentum datang untuk RRQ. Mereka harus dilindas, tertindas
ditindas oleh para player dari Morph GPX yang sedang bangkit saat ini. 4 pemain dari Vampire tentu akan menjadi dominasi yang cukup keras, akan menjadi dominasi yang sangat menyakitkan untuk lawan yang udah nggak utuh lagi dengan 4 pemain lainnya. Morph GPX, oke, mereka masih ada dengan total 3 player. Mereka berjaga-jaga di area selatan, tapi masalahnya adalah zona tidak berpihak pada mereka. Oke, dapetin zona tapi cuman secuil, maju sedikit itu udah open lower ground. Jadi mau nggak mau Morph GPX harus putar otak untuk bisa touchdown di area Quarry. Iya, dan yang putar otak juga pastinya adalah Max LV dari BN United. Sebagai the last player standing, dia masih bisa bertahan, tapi pastinya udah mulai dihantui oleh bayang-bayang tim Vampire yang udah tahu persis posisinya di mana. Sementara itu tim Genesis pun juga sudah mulai menghantui, membayang-bayangi pemain-pemain dari tim Morph GPX, dan untungnya juga Morph GPX masih bisa untuk memberikan cicilan damage yang cukup signifikan menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis. Satu pemain tumbang, yaitu West Carry, salah satu pemain kuncian dari Genesis harus kehilangan nyawanya. Apalagi ada Vampire juga yang sedang kesurupan menggila mereka. 6 total eliminasi point sudah mereka kantongi dan 4 punggawa masih tersisa. Oh no, Max melihat keberadaan seorang Tony K tidak ditembak. Trigger disiplin yang sangat baik, dia menunggu fight demi fight oleh tim-tim lain yang ada di depannya. Genesis bisa menjadi duri dalam daging kalau Rocky nggak aware ada di sana, tapi Rocky melihat di situ ada seorang player dari Genesis, tapi dari belakang ternyata Vampire juga melihat penampakan Rocky yang muncul dari bawah tebing. Nade demi nade, utility demi utility, mereka akan lontarkan ke posisi ke bagian anak-anak dari Morph GPX. Max bisa merubah sesuatu kalau misalnya dia bisa menculik beberapa player dari Tony K atau Vampire. Iya, dan yang bisa dibilang Vampire lagi agak pincang, momentum untuk Morph GPX menggoyahkan mereka. nah itu dia ya, jadi kita bisa melihat sama seperti halnya tadi kemenangan dari tim RRQ. Itu Iya. kan kayak bisa dibilang tanda kutip dibantuin oleh Max sendiri. Max lagi ya. Bisa aja. Iya juga bisa ya. aja, tapi Ketahuan. nampaknya dari tim Vampire cerdik juga, mereka cermat sekali, nggak mau sama sekali kehilangan celahnya atau terambil celahnya dari seorang Max. Dan mereka fokus untuk bisa menyisiri satu pemain ini lagi nih, satu duri lagi nih di belakang. Ayo kita cabut guys dari tim Vampire sendiri. Tapi untuk saat ini Max masih bisa bertahan. Oh iya, Max masih bisa bertahan, berarti tidak terlalu membuahkan hasil, tapi Max ada di area luar. Namun Swap masih dapetin posisi Max, padahal si Max tadi berkurang HP bar-nya, entah kena tembakan atau kena Blue Zone sih ya. Tapi posisinya terspot oleh pemain dari Vampire. Kali ini Ravenclaw akan menjadi anti-flank dari tim Morph GPX. Terus dipantau karena posisinya udah ketahuan, posisinya udah kebaca sama anak-anak MRPX. Boboho terus belok ke area sana, namun flank dari Flucat begitu berbahaya, begitu menjadi kejutan untuk para pemain-pemain dari tim Morph GPX. Ravenclaw tertutupkan tembakan, posisi nggak mudah. Boboho akan melakukan healing, namun Flucat langsung maju menggunakan DBS-nya, akan bam saja sepertinya, dan betul sekali tidak. Boboho masih menang fight, unik sekali, tapi winner chicken dinner-nya untuk